Hari ini anak-anak kita tumbuh di dunia yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Mereka dituntut untuk cepat belajar, cerdas, tanggap, dan punya banyak keterampilan. Tapi di tengah semua itu, kita sebagai orang tua dan pendidik kadang lupa satu hal penting. Apakah kita hanya ingin punya anak yang cerdas atau anak yang baik? Teman-teman, kalau kamu suka dan menganggap tema ini relate dengan perkembangan zaman yang serba digital sekarang ini, silakan klik like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar nilai hidup apa yang paling ingin kamu wariskan untuk anak-anak kita. Anak cerdas umumnya dilihat dari nilai akademik, kemampuan logika, dan cara berpikir yang cepat. Seringkali disebut sebagai gift, menunjukkan kemampuan kognitif yang luar biasa dibandingkan dengan teman sebayanya. Mereka dapat dengan cepat memahami materi pelajaran, memiliki daya ingat yang kuat, dan menunjukkan minat yang mendalam pada bidang tertentu. Sementara anak baik menunjukkan perilaku mencerminkan empati, tanggung jawab, dan integritas. Mereka mampu bekerja sama, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, dan memiliki kontrol diri yang baik. Ini bagian dari pendidikan karakter yang banyak psikolog dan pendidik yakini sebagai pondasi keberhasilan jangka panjang. Paul Todd, penulis buku How Children Succeed, Grief, Curiosity, and the Hidden Power of Character pada tahun 2012 menggabungkan berbagai penelitian dari para ilmuwan dan pendidik terkemuka untuk mengeksplorasi bagaimana karakter seperti ketekunan, rasa ingin tahu, dan kontrol diri berperan penting dalam kesuksesan anak-anak. Ia menyoroti bahwa faktor-faktor non-kognitif ini seringkali lebih menentukan daripada kecerdasan akademik dalam membantu anak-anak mengatasi tantangan dan mencapai keberhasilan dalam hidup. Maka jika kita harus memilih satu yang menjadi fondasi, maka karakter datang lebih dulu. Kalau harus memilih anak cerdas atau anak baik, banyak ahli sepakat karakter yang baik adalah fondasi yang lebih penting. Kenapa? Karena kecerdasan bisa dilatih, tapi karakter dibentuk seumur hidup. Seorang anak bisa belajar matematika dari aplikasi, tapi siapa yang bisa mengajarkan tentang kejujuran, empati, dan rasa tanggung jawab? Jawabannya, orang tua mereka, guru, dan lingkungan. Di era digital, ilmu pengetahuan bisa diakses dari mana saja, tapi nilai dan sikap itu hanya bisa ditanamkan lewat pembiasaan dan keteladanan. Menurut data UNESCO yang dirilis pada tahun 2021 menyebutkan bahwa negara-negara dengan pendidikan karakter kuat cenderung memiliki indeks kebahagiaan siswa yang lebih tinggi, tingkat kekerasan sekolah lebih rendah, dan iklim belajar yang lebih sehat. Teman-teman, era digital melahirkan tantangan-tantangan baru. Salah satu bentuk tantangan baru itu sebutlah pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa waktu lalu. Selama pandemi, banyak anak cerdas secara akademik justru mengalami stres berat, tidak mampu beradaptasi. Sementara anak-anak yang punya empati, kontrol diri, dan tangguh bisa lebih cepat pulih dan terus belajar. Kecerdasan dan teknologi memang penting. Sebutlah coding, AI, dan big data. Tapi lebih dari itu, sekarang justru soft skill menjadi lebih dibutuhkan dari sebelumnya. World Economic Forum atau WEF tahun 2023 menyebutkan 3 keterampilan paling dibutuhkan di masa depan adalah berpikir kritis, kerja tim, komunikasi, fleksibilitas, dan etika kerja. Semua itu adalah hasil dari pendidikan karakter, bukan sekedar menghafal rumus. Ya, ini fakta. Sistem pendidikan yang mengutamakan karakter di banyak negara telah membangun pondasi kuat pertumbuhan generasi muda mereka. Kita sebutlah di Finlandia dan Jepang, pendidikan moral menjadi pelajaran wajib di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Guru dilatih untuk membentuk manusia utuh, bukan sekedar pencetak nilai. Pendidikan moral dan sosial menjadi bagian utama kurikulum pendidikan. Sekarang bagaimana dengan Indonesia?
Sejak tahun 2017, Kemendikbud waktu itu sudah meluncurkan program penguatan pendidikan karakter atau PPK. Dan meski belum merata, tapi sudah mulai banyak sekolah yang fokus pada pendidikan karakter. Sebutlah sekolah alam di Bandung, Jogja, dan beberapa kota lainnya yang menggabungkan belajar kognitif dengan cinta alam, kepemimpinan, dan empati. Atau sekolah karakter Sekolah Dasar Muhammadiyah Sapet, Yogyakarta, yang memiliki kurikulum berbasis akhlak, tidak hanya mengejar nilai. Teman-teman, tugas kita sebagai orang tua, guru, dosen adalah menyeimbangkan. Bukan sekedar mendorong anak menjadi pintar, tapi juga menjadi manusia yang utuh. Maka, ayo kita jadikan kebaikan sebagai bahan obrolan sehari-hari. Pujilah anak bukan hanya karena nilai, tapi karena ia mau jujur dan membantu. Ajak anak berempati melalui kegiatan sosial kecil, misalnya menyumbang, sedekah, atau sekedar mengunjungi panti asuhan. Dan jadilah role model. Apa yang kita lakukan jauh lebih kuat daripada apa yang kita katakan. Anak yang cerdas bisa menaklukkan dunia, tapi anak yang baik bisa menyelamatkan dunia. Di masa depan, kita butuh generasi yang bukan hanya tahu banyak, tapi juga punya hati yang besar. Jangan lupa terus dampingi anak-anak kita tumbuh dengan ilmu, cinta, dan nilai-nilai kehidupan setiap hari, karena semua butuh informasi.